Halo Deril, Giana, Ernest, sama Reza. Hai, selamat pagi. Thank you udah join. Sebentar ya. Pagi. Hmm, buat babsan dulu, berarti siapa yang belum join ya? Hmm. Ke semua lagi. Aduh. Hari ini kita akan belajar tentang database. Mantap. Ada absen dulu ya. Siapa yang belum join berarti Owen Look kita tuh siapa ya? Owen Look kita pindahan kah? Halo? Dijawab Owen. Atau Kak pindahin ke waiting room nih? In Mario Kart World. So you've probably seen the Bowser's Castle. Hmm, berarti ada Rifda yang belum ya. Rifda belum, kemudian Balkis udah, Faizi udah, terus Giana udah, Feiza udah, Jazlan, Jazlan ini kemana ya? Daryl, Ernest ya, Reza, Reza Malik, oh Reza udah, eh, enggak Daryl tuh beda orang. Oh Daryl udah ya, Ernest udah. Sip. Halo ini Owen siapa ya? Halo Kak. Iya siapa ya? Eh, Owen tuh, aku susulan. Kalau kamu susulan kelas pindahan. Ya, Sip. Kita mulai aja ya kalau gitu ya. Jadi, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari kelas Python Pro tahun kedua.
di mana kita akan lanjutin lagi dari minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu belajar apa? Yes, CSS, CSS, HTML, betul ya. Kemarin kita belajar ngegabungin antara CSS dan juga HTML. Dan hari ini kita akan belajar yang namanya database, ya. Ada yang tahu apa itu database? Database, database, ada yang mau jawab? Database, kumpulan data yang disusun secara terorganisir sehingga dapat diakses, kelola dan produk. Oh, mantap. SQL, pinter. Yes, ya. Jadi kita hari ini akan belajar gimana sih caranya menggunakan yang namanya database dan juga SQL untuk dalam pembuatan atau penarikan data. Ya. Nah, jadi database itu sebenarnya dia kayak lemari. Kalau lemari kan kita bisa menyimpan sesuatu yang fisik. Nah, kalau database itu yang abstrak. Contoh yang abstrak kayak gimana? Nama, umur, informasi pokoknya. Ya, semua informasi. Nah, jadi karena itu semua abstrak, butuh sebuah tempat penyimpanan baru. Namanya adalah tabel. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk mengambil data dari tabel, ada yang namanya SQL, yang tadi Balkis bilang. Nah, SQL itu adalah Structured Query Language. Jadi, dengan SQL, kalian bisa ngambil data dari tabel yang ada di database. Nah, pakai apa? Pakai SQLite, pakai SQLite Tree kalau di Python. Dan untuk perintah-perintahnya, dia lebih mudah karena pakai yang namanya bahasa Inggris. Ada create, select, insert, update, delete. Jadi namanya itu ya udah sesuai dengan bahasa Indonesianya aja. Contoh kalian pengen bikin tabel, ya udah berarti create table, pertanyaan, lalu nama kolomnya apa aja. Gitu kalau kalian lihat di sini ya. Nah, nanti kalau sudah, ntar kita tinggal bikin datanya. Caranya berarti insert into, masukin datanya ke dalam tabel question. Nah, nanti panggil nama kolomnya apa aja. Ada tabel, ada kolom question, mark score, incorrect answer. Nah, nanti values nilainya apa yang dimasukin ke dalam tabel tersebut gitu. Ya. Nah, ketika kalian udah bikin tabel, masukin data, cara narik datanya pakai select from where. Contohnya gimana? Contoh kalian pengen mengambil semua data, berarti select bintang from, nama tabelnya apa? Ya, tabelnya questions. Berarti nanti ngambil semua data di dalam tabel questions. Kalau misalnya pengen ngambil dua kolom doang, gimana Kak? Ya udah panggil question, correct answers. Dari tabelnya apa? Nah, misalnya kalian pengen kasih, oh Kak, pengennya ngambil kondisi yang lebih dari dua untuk max score-nya. Itu boleh juga kayak gitu. Ya, terus ada apa ini tadi? Order by ya, order by diurutkan. Nah, pertanyaannya gimana caranya biar kita bisa combine SQL dengan Python? Ada yang namanya SQLite Tree. Jadi dengan SQLite Tree kalian bisa mengkoneksikan ke dalam database-nya. Habis kalian koneksikan, kalian punya query-nya apa? Query itu biasanya kita sebut perintah di SQL dengan query. Nah, nanti kalian kasih tahu, oh query-nya ini ngambil max score yang lebih dari dua dari tabel questions. Nah, nanti habis itu tinggal kita execute, dapat deh nilainya. Ya, gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu? Coba dilihat ya. Nanti kalau udah tinggal di fetch all dan dapetin datanya. Belum ada ya? Kalau belum ada, boleh langsung dibuka aja via Scott-nya, silahkan.
Bukanya nomor ini ya. Bukanya nomor 25. Ini buka nomor 25 ke bagian satu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan tentang CSS, bisa kalian jawab dulu ya. Ntar kalau udah beres sampai nomor 7, ketik angka satu di chat Zoom ya, supaya kita bisa langsung ke prakteknya. Silakan dikerjain dulu untuk review CSS-nya ya. Yo, yang udah ketik angka satu ya. Nomor satu nih, nomor dua ini. Kalau bingung, kayak awan udah. Ya, yang lain udah.
Ah, maaf yang nomor 5 gimana? Ini nih nomor 5. Penyeleksi itu HTML maksudnya. Yang kuning ini E9 ya. Yang kuning N6 itu E9 di body berarti. Udah semua ya, nomor 1 ya. Kalau udah kita praktekin ke bagian 2. Nah, jadi pertama-tama adalah ini kalian akan punya tampilan baru namanya adalah .db. DB itu singkatan dari database. SQLite ya berarti SQLite ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini kan ada artis TC artis CDB ya. Ini bisa kalian open anyway dengan SQLite Viewer. Jadi nanti tampilannya dia akan dalam bentuk tabel ya. Nah, misalnya kalau kalian belum ada SQLite Viewer, kalian ke extension dulu. Ya, kalian cari SQLite Viewer. Nah, lalu diinstal aja. Ya, install. Nanti dia udah bisa kebuka kayak gini nih. Oke, silakan coba diinstal dulu. Nah, nanti tampilannya udah dalam bentuk tabel ya. Nah, udah. Kalau udah, kalian nanti bisa baca dulu soalnya. Di sini, ntar ada beberapa hal yang perlu kalian lihat. Nih, nanti bisa dibaca dulu. Tujuannya kita adalah menjawab 4 pertanyaan ini ya. Bagaimana cara menjawab 4 pertanyaan ini? Berapa banyak artis, terus berapa banyak perempuan, berapa banyak artis yang ada dalam database sebelum tahun 1900 ya. Siapa nama artis tertua gitu. Oke. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung buat seperti ini. Ya, ini kado tuh udah bikin sih sebenarnya biar nggak terlalu lama. Pertama adalah kalau pertanyaannya tentang berapa banyak artis. Nih, ini kan pertama kalian konekin dulu ya, konekin dulu ke database-nya. Terus habis itu kalau pertanyaannya berapa banyak artis, berarti kita tinggal bikin select bintang from. Kita tinggal ambil semua datanya di dalam tabel, lalu kita pakai len. Ada berapa nih panjangnya. Nah, nanti kalau yang female berarti tinggal kalian kasih where gender female. Terus kalau yang bertier itu berarti dikurang dari 1900. Gitu ya. Nah, nanti dapat tuh panjangnya berapa. Terus siapa nama artis tertua? Ini berarti tinggal kita bikin aja, ngambil nilai yang paling oldest. Oke? Kayak gitu. Nah, nanti kalau di play, dia akan muncul hasilnya di terminal. Kayak gini. Ya, sip. Nah, boleh dibuat. Nanti kalau ada nemu baris yang bingung, tanyain ya. Kalau screenshot. Ya, kalau udah, ketik angka 2 ya.
Udah ya? Oke, Reza sama Balkis udah ya? Yang lain kalau udah ketik angka 2 di chat Zoom silakan. Kalau ada yang bingung tanyain ya sambil di review ya yang udah ya. Ntar kalau udah di checklist, lalu ke nomor 2. Ntar kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Kak, lupa kalau kursor itu buat apa? Kursor itu ibaratnya kamu kan punya ini ya, apa? Kayak kalau di ini deh, pernah main mesin yang ngambil boneka nggak? Kamu kan ada pencakarnya gitu kan. Ibaratnya kalau kamu Ya, pengen ngambil datanya, kamu perlu ada, pengen ngambil bonekanya perlu ada pencapitnya. Nah, sama kayak gini. Jadi kursor ini tujuannya buat jadi kayak pencapitnya. Ya, pencapit buat apa? Ngambil datanya. oke. Nah, yang lain udah? Kalau udah, supaya kita lanjut mengkoneksikan antara HTML, database, sama Python ya, pakai Flask. Ke belum Kak? Oke. Code fetch all itu fungsinya untuk apa Kak? Nah, jadi nih kalau kamu lihat di sini kan ini ada fetch all. Fetch itu kan berarti artinya mendapatkan, fetching. Kita getter kayak mengumpulkan. Nah, fetch
itu sama kayak gitu. Jadi ketika kamu udah punya pengaitnya, kursornya, kita fetch, kita tangkap semuanya. Untuk kamu ngasih tahu, oh pengait, tolong ambil semuanya ini, ya. Kayak gitu ya. Ya nanti pengait itu untuk mengambil datanya semua. Jadi nanti ini kenapa nama variabelnya data kalau kalian realize. Oh ini data, 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 data. Nah karena semua hasilnya itu disimpan di dalam variabel data di setiap query-nya. Ya. Nih kalau kalian lihat di sini print data gitu ya. Nih data ini ya ini. Tuh. Data itu adalah setiap baris yang ada di dalam database-nya, di dalam tabelnya tadi, dalam bentuk tabel, di dalam list. Ya, makanya kita pakai len. Kau punya ke mana share screen? Ya, sama-sama Faiza. Mana? No such table artist. Itu bukan artistik ya. Bukan artistik, apa? Artis TC, artis TC. Nggak pakai I. Udah, play. Play dulu, Giana. Kayaknya itu perlu diklik dulu tong sampahnya, Giana. Mana sih? Aduh, mau saya kado tinggal. Ini nih, tong sampah ini. Nah, tuh error lagi tuh. Name ya, ini bukan 6W. Kursor. Di stop dulu, Giana. Sampahnya diklik dulu deh semuanya. Semuanya, semuanya. Biar nggak gitu-gitu terus. Play. Nah, dah. Oke, ada lagi yang belum? Belum selesai yang nomor 4. Oh, boleh. 4 menitan lagi kita lanjut ya. Yang udah boleh di checklist ya. Silakan checklist, nanti kita lanjut ke bagian ke nomor 2 ini. Karet kamar mandi bentar ya. Kak, Apa? yang for loop-nya aku gak ngerti itu kerjanya gimana. Ya, artinya kamu nge-looping datanya itu sebanyak semuanya, terus ngambil untuk ulang tahun yang di bawah 1900. Ada lagi pertanyaan lain? Udah ya?
Kak di checklist, iya di checklist. Loh, aku kira catur dong. Di checklist semuanya ya. Oke, kita lanjut ya. eh nah ini kan udah di checklist, lalu kita ke nomor 2 ya, berarti. Nah, di nomor 2 itu kayak gimana? Kita akan coba membuat di sini adalah ada hello world sama ada data to web.py. Nah, yang pertama kita akan coba play dulu untuk yang hello world.py. Jadi, kita akan menggunakan database yang sama. Kemudian nanti ketika kalian play, dia cukup oh ini dihapusin dulu nih. Yang ada komentar-komentar ini dihapusin. Komentarnya salah. Jadi nanti kalau kalian play, nah nanti akan muncul sebuah link atau URL di mana nanti bisa kalian klik URL tersebut dan akan memunculkan Hello World ya. Nah, ini adalah dasar untuk menampilkan satu website yang dihubungkan antara Python dengan HTML. Nah, nanti untuk bagian kalian ketika kalian udah paham, oh oke berarti pertama adalah kita import Flask, terus nanti ada indeks ini HTML ya, Hello World, terus bikin sebuah website aplikasinya, dan kita bikin tambahin URL-nya indeks, alias kalau dijalanin pertama maka dia akan ke sini ya, ke indeks. Nah, nanti kita tinggal jalanin untuk aplikasinya akan menjalankan si fungsi indeks tersebut ya. Nah, kalau kalian udah paham, kita langsung bikin yang di data to web. Jadi, kita akan coba menampilkan apa artis-artis yang rentang usianya kalian set gitu. Jadi, nanti ada tahun awal sama tahun akhirnya kita tentuin ya. Habis itu nanti kalau udah kalian akan play munculnya kayak gini nih. Tahun awalnya nanti berapa? Misalnya 1900 atau 1800 gitu ya. Tahun akhirnya 1900. Nah, nanti kita tinggal klik maka akan muncul daftar-daftar artis dari tahun 1800 sampai 1900 ya, tahun lahirnya. Oke? Sip. Silakan boleh langsung dibuat sama kalian ya. Kalau ada baris yang bingung, tanyain ya.
Kalau udah ketik 3 berarti ya. Mantap, Reza sama Dara udah keren. Eh, ya. Oh, flashnya kuning. Diinstal dulu. Pip install flash. Kalau flash ini pengetikannya sama. Bikin dulu berarti di terminal, terus new terminal ya. Pip install flash gitu.
Error baru search pen coba Faiza. Bird. Bird syntax error baris 13. 13. Udah kok ini kontrol C dulu. Ini nih, di sini nih. Kamu klik di sini, kontrol C. Nah, play lagi. Itu masukin dulu tahun awalnya. Heeh. Nah, ini klik, kontrol klik. Di keyboard kamu pencet kontrol. Tahan, kontrol, habis itu klik. Hah? Berarti error. Coba scroll ke atas, yang di sini. Mana ya? Berpikir. Oh, itu M-nya 2. Heeh. Coba play lagi. Kontrol C dulu berarti. Play lagi. Bird itu apa ya? Kok ini typo apa ya? Near bird syntax error. Harusnya bird here kan. Coba kamu kontrol kontrol F di VS Code ya. Terus kamu ketik bird. Kontrol F dulu. Oh, ini nih. Ini salah ini. Ini petik dua nih. Ini petik duanya hapus. Udah, play coba. Kontrol C abis itu play ulang. Play dulu. Itu servernya nggak jalan kalau belum kamu play. Kontrol klik. Between. Ah, coba mana? Ke query-nya lagi tadi query-nya salah tuh. Between. Awas. Select name, koma bertier from artist. Ah, ini kasih spasi nih coba. Artis spasi. Mm-mm. Udah sih coba. Control C terus play lagi. Yang lain bisa, nggak ada error ya. Mana coba di share screen Giana. Nah, itu spasinya penting berarti. Faiza.
Tidak ada artis lahir mana. Coba di VS Code ya. Select name. Oh itu petik dua ya. Ini harus sama. Ini petik dua, petik dua. Mana? Ini petik dua. Terus ini petik satu nih. Entah kenapa yang ini tuh sensitif tanda petiknya. Diganti ya. Ini harusnya petik satu. Boleh. Yang lain gimana bisa? Kalau udah bisa boleh checklist ya. Checklist lalu submit. Nah, misalnya udah selesai, kalian tinggal klik tombol ntar 2 menit deh. Coba silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain ya. Sip. Kalau udah, kita tinggal klik tombol kembali. Lalu kita coba jawabin berarti pertanyaannya yang di sini ya. Nomor 3. Nah, ini berarti dari hasil apa kodenya tadi ya. Jadi kalau kalian klik kembali, aduh harusnya di copy dulu tadi. Nah, ini nih. Jadi ini adalah jawaban-jawaban untuk yang nomor 3 ya. Kalau coba drop di chat Zoom. Nah, berarti lengkapi teks dengan jumlah artis di database. Tadi berarti jawabannya adalah 460 ya. 460. Eh, berikutnya adalah yang cewek 63. Terus yang ini adalah
122 ya, orang-orang yang belum lahir. Terus terakhir adalah Thomas Bewick. Dah, kayak gitu ya. Silakan coba dijawab-jawab dulu. Kalau sudah ketik angka berapa terakhir? 3, 4. Berarti ketik angka 4 ya kalau udah ya. Oke, sip. Udah selesai semua ya berarti. Nah, terus kalau sudah tinggal yang dokumentasi ya, boleh dibaca-baca dahulu. Sambil dibaca-baca, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, sambil direview dan dijawab nomor satu dan nomor duanya ya. Silakan. Ntar ya. Oke, belum ada pertanyaan berarti ya. Sip. Jadi hari ini kalian udah belajar apa? Kita udah belajar yang namanya untuk pembuatan website ya. Kalian udah tahu caranya gimana database itu bisa dikoneksikan dengan HTML. Terus juga kita menggunakan query untuk mengambil data ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya minggu depan akan lebih seru karena kalian akan bikin tabel versi kalian sendiri. Ya, jadi pastikan hadir untuk di minggu depan. Kalian bisa ngebikin tabel kalian di dalam database-nya, misalnya mau tentang apa seblak gitu ya atau makanan atau apa film avatar ya film-film favorit bebas oke itu aja sebelum kelasnya kita cukupkan dari kalian ada pertanyaan dulu.
Kalau nggak ada kelasnya kita cukupkan. And bye-bye semuanya. Selamat pagi. Thank you Owen, Dadah Daryl, Giana, Ernest, Reza, Feiza, Balki sama Faizi. Selamat pagi semuanya. Bye.